Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, beberapa hari lagi kita akan memasuki 1 Syawal 1441 Hijrah atau Idul Fitri. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19? Apabila sahabat-sahabat berada di tempat yang relatif bukan zona merah, tapi zona yang masih dinyatakan relatif aman, dan di situ ada pelaksanaan sholat Idul Fitri, tentu sahabat-sahabat bisa datang ke lapangan, ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, catatan dengan mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan. Karena orang beriman itu harus menjaga diri dari kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Jadi jangan lupa protokol keselamatan dan kesehatan itu betul-betul diperhatikan, karena kita akan beribadah dengan cara yang maslahat. Yang sering jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat Idul Fitrinya tidak di lapangan? Bolehkah Idul Fitri dilakukan di rumah? Oke, untuk menjawab masalah ini kita perlu lihat dulu, dalam pelaksanaan ibadah itu ada yang harus sendirian. Contoh, sholat rawatib harus sendirian. Sunnahnya contohnya, syukrul wudu sendirian. Jadi tidak ada dalil bahwa syukrul wudu, tahiyatul masjid, sholat rawatib itu berjamaah. Jadi harus sendirian. Tapi ada juga sholat sunnah yang boleh berjamaah. Seperti sholat malam, qiyamul lail, tarawih, tahajud, itu boleh berjamaah. Boleh juga sendirian. Nah, ada sholat sunnah yang harus berjamaah. Contoh, sholat gerhana, matahari atau bulan, itu berjamaah harusnya. Sholat istisqa, sholat minta hujan, itu juga berjamaah. Termasuk sholat id. Mau Idul Fitri atau Idul Adha, itu syaratnya harus berjamaah. Bolehkah sahabat-sahabat sholat Idul Fitri di rumah? Boleh, asal memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Berjamaah. Yang namanya berjamaah, menurut Imam Daud Al-Zahiri, minimal ada imam, ada makmum. Makin banyak makmum, ya makin bagus. Kalau dalam satu keluarga cuma ada suami dan istri, ya duaan saja berjamaah. Itu juga berjamaah kok, yang namanya ada imam, ada makmum, namanya berjamaah. Bagaimana kalau makmumnya lebih dari 1, 3, 4, 10? Ya alhamdulillah, kalau Anda keluarga besar, pada saat Idul Fitri kumpul di situ, ya silakan. Makin banyak makin bagus. Bagaimana kalau sholat id berjamaah tapi jumlah jamaahnya kurang dari 40? Tidak apa-apa. Karena tidak ada persyaratan berjamaah sholat id itu harus 40. Pokoknya berjamaah. Minimal ada imam dan makmum, kemudian nanti ada khutbah. Tentu saja Anda jangan bayangkan khutbahnya pakai mimbar seperti di lapangan atau di masjid, ya. Ya, yang jadi imam sebut sajalah seorang suami, seorang ayah, dia berdiri, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, lalu memberikan nasihat kepada yang hadir di situ. Misalnya nasihat kepada anak-anaknya. Ayah itu mengatakan, anak-anak sekalian, jadilah kalian orang-orang yang soleh, jadilah kalian orang-orang yang berilmu, belajarlah yang sungguh-sungguh, karena ilmu itu akan menjadi obor bagi kehidupan kalian. Ya gimana ayah nasihatin anak dalam keadaan selesai sholat Idul Fitri, niatnya, nawaitunya sebagai khutbah Idul Fitri. Boleh tidak? Boleh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Anda jangan bayangkan khutbah Idul Fitri itu yang ribet gitu loh. Ya sampai googling, kemudian ngeprint dari membaca teks gitu. Sebenarnya
Bisa aja secara sederhana seperti yang saya tadi contohkan. Bagaimana kalau ngambil teks baca juga nggak apa-apa. Bukan saya sampaikan hal ini supaya Anda tahu bahwa betapa simpelnya sebenarnya khutbah Idul Fitri itu. Cukup memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sudah, kita menyampaikan tausiah. Setelah itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khutbah Idul Fitri. Jadi, yang namanya sholat Idul Fitri di rumah itu bisa dilakukan secara berjamaah dengan keluarga. Minimal ada imam dan makmum. Syukur-syukur makmumnya lebih dari satu. Ya. Kemudian ada khutbah. Dan selesailah sholat Id. Itulah cara sahabat-sahabat kalau Anda melakukan sholat Id di rumah. Bagaimana kalau misalnya dekat rumah Anda ada juga pelaksanaan sholat Id, tapi Anda ragu, khawatir, karena ini masih zona merah, tempat Anda berada itu zona merah. Udah begitu, ya demi keamanan Anda dan keluarga, akhirnya Anda memutuskan untuk tidak sholat Id di RW Anda, di masjid Anda. Udahlah, mah, kita sholat Id aja di rumah, kita berjamaah, biar ayah khutbah. Apakah itu sah? Sah. Solusinya seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Islam itu ad-dinu yusrun. Islam itu mudah dan gampang. Mari kita laksanakan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah dan sesuai dengan kadar kemampuan dan kondisi serta situasi yang ada. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena Islam itu agama yang sangat-sangat memuliakan kondisi manusia, sehingga kita diperbolehkan untuk meninggalkan sesuatu demi sesuatu yang lebih maslahat. Termasuk mari kita laksanakan sholat Idul Fitri dengan cara yang aman untuk kesehatan kita dan keluarga. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.